ketimbang 124.000 nabi. 124.000 nabi diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu habaib? Khuliqat min tinati fawailul lil mukadzibi bi fadlihim. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan mereka. Inna lillahi wa ahli baitihi, dan ahli baitnya. Yang kedua, yang pertama tadi hubbi Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarganya. Pak Ustadz, bagaimana Nabi Muhammad, ayahanda, ibunda, pemuda-pemudi? Nabi Muhammad itu paling ganteng dari seluruh nabi. Makanya kalau habaib jarang kalau istrinya hamil baca surat Yusuf, nggak ada dibaca surat Nabi Muhammad, karena yang paling ganteng adalah Nabi kita Muhammad. Yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad, yang siap nolong umatnya walaupun masuk ke dalam api neraka. Nabi kita Nabi Muhammad sampai nyebur kalau pada lubang api neraka yang paling dalam adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Ya Allah, di bawah neraka ada umatku, ya Allah, turunkan aku untuk aku ambil. Kata Allah, ya Muhammad, apa yang kau inginkan dariku? Nabi Muhammad, aku bukan menginginkan yang lain, tapi aku menginginkan umatku yang ada itu di dalam api neraka. Turun Nabi Muhammad, ambil kita daripada umat yang masuk api neraka, diselamatin masuk ke dalam surga. Nabi ngelongok lagi, ya Allah, ada lagi tingkatan yang paling bawah. Ya Allah, umatku walaupun imannya sebesar kancing, ya Allah, aku selamatkan. Turun Nabi Muhammad ke dalam, ambil lagi, dilongok lagi, masih ada, ya Allah, ternyata masih ada umatku daripada neraka yang paling jahanam, yang paling bawah, menjadi kayu arang daripada api neraka, menjadi kayu bakar api neraka. Turunkan aku ingin selamatkan. Allah Ta'ala mengizinkan turun Nabi Muhammad, diambil kita, dimasukkan ke dalam surga, sehingga malaikat Zabadiyah berkata, ya Muhammad, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, kalau kau ambil seluruhnya umatmu, kau tidak sisakan, apa yang kami siksa? Sampai begitu malaikat. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairu umat ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas, yang dilahirkan daripada manusia. Artinya apa? Rombongan orang-orang yang soleh, rombongan yang orang baik. Apa kerjaan kita? Sambungannya adalah kerjaan kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerjakan kebaikan, artinya ibadah. Tinggalkan kemungkaran, cegah kemungkaran. Itu doang kerjaan kita. Masuk surga gampang nggak jadi umat Nabi? Gampang nggak jadi umat Nabi Muhammad? Umat terdahulu umur panjang sampai 800 tahun. Nabi Nuh 800 tahun, ada yang mengatakan 900 tahun, ada yang mengatakan 1200 tahun. Umatnya panjang-panjang, sekali berbuat pahala cuma sekali diganjar, saudara-saudara. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, buang aja beling tuh, buang beling diganjar puluhan, saudara-saudara. Umat Nabi Muhammad, barang siapa mengucapkan selawat kepada diriku 1 kali, maka Allah membalas 10 kali. Kalau orang umatku membaca selawat kepada diriku 10 kali, maka dibalas oleh Allah 100 kali. Barang siapa yang membaca 100 kali, dibalas 1000 kali, saudara-saudara. Sampai Allah turunkan bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad sebagai penolong. Allah turunkan Al-Quran huda linnas sebagai petunjuk, saudara-saudara. Apalagi yang kurang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Maka malam hari ini patut bagi kita, satu, kita tunjukkan orang yang beriman, bukan orang Islam. Kalau Islam di KTP, Pak. Tapi kalau iman, ciri orang beriman, satu, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jangan pernah mengukur, jangan pernah mengharapkan lebih. Apa yang Allah berikan hari ini, terima hari ini, syukuri. Insya Allah Allah akan lebihkan. Didik kepada anak kita supaya menjadi anak yang bersyukur. Kalau mereka sudah bisa cari duit sendiri, cari duit sendiri, dan duitnya boleh bapak ibu minta, boleh, nggak haram. Sampai seumur hidup anak, kalau dia mandikan ibunya, bapaknya dengan uang, nggak bakal ketebus, saudara-saudara. Andai kata ada pemuda, dia pergi hajikan ibunya atau bapaknya dengan dia gendong dari mulai Banten sampai Tanah Suci Mekah, nggak ketebus. Bayangin, saudara, ketinggian karomah daripada ibu dan bapak. Tambah lagi ulama, itulah pintu surga kalian. Cukup bagi kalian. Apalagi daripada anak cucu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan mudahnya langkah kalian masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keberkahan imam kita Syekh Nawawi Al-Bantani.
kampung ini menjadi kampung Islam. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Sampai di sini paham tidak? Paham tidak? Saya mau tanya, kalau begitu bahagia gak jadi umat Nabi Muhammad? Bahagia. Senang gak jadi umat Nabi Muhammad? Bersyukur gak jadi umat Nabi Muhammad? Betul? Betul? Kalau besok ada yang bikin maulid terus dibubarkan, saya tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kalau tahlilan, yasinan, malam Jumatan dibilang haram, dibilang bid'ah, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Kalau besok di Banten ada yang mencaci maki ulama, apalagi menikam ulama, apalagi mendeskripsikan ulama, menculik ulama, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Lawan. Betul? Betul. Si polisi apa eksekusi? Bus, si polisi itu mau ditangkap. Tapi kita tungguin Pak, dogrokin. Kalau dia keluar orang gila, kita tes gila bener apa enggak. Pokoknya kalau setiap yang neko-neko ame ulama dibilang orang gila. Tapi kalau orang kita, ya, apalagi pakai kopiah, dibilangnya apa? Teroris, teroris. Betul nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana Beb? Terakhir ingin saya sampaikan saudara-saudara, itu anak tanggung jawab. Lalu bagaimana caranya Beb? Kalau begitu saya sudah tahu malam hari ini tanggung jawab saya terhadap anak akan berat, akan saya laksanakan. Tapi mohon kepada Habib Fadli, kasih tahu jalannya bagaimana, dan kasih tahu jalan kami untuk gampang menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jalannya tidak lain adalah hadir di majelis taklim, hadir di majelis zikir, hadir di majelis-majelis yang namanya diidahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kaum laki-laki, khususnya kaum pemuda, khususnya daripada kaum bapak-bapak. Hadir di majelis-majelisnya ilmu. Kullu man ya'malu bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, maka ilmunya, maka ibadahnya tertolak dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikembaliin saudara-saudara. Terus bagaimana? Hadir di majelis taklim karena Allah mengangkat derajat kalian. Saudara, Bapak Ibu, kita ini walinya Allah. Bapak, Ibu, pemuda ini semuanya yang ada hadir di sini, yang meringankan langkahnya, Bansor dan yang lain-lain ormas, ini kita walinya Allah. Wali itu bukan semata-mata yang bisa keluar ke rumah, kagak. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita gak pernah sedih atas nikmat yang Allah berikan. Kurang kita terima, kita akan usaha agar lebih. Betul? Betul gak? Betul gak? Gak pernah iman kita gadaikan, gak pernah demi mementingkan kepentingan daripada penjajah kita jual iman kita terima duit sogokan. Betul? Betul gak? Gak ada, apalagi rakyat Banten, gak pernah saudara-saudara. Maka apa? Dengan meringankan langkah kita, hadir di majelis taklim, Allah angkat derajat antum. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada dunia mataul gurur. Dunia ini hanya kesenangan belaka, akan menyeret kita masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau dunia punya dunia, kita jadikan dunia kita jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Allah bilang gampang. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Gak dibilang orang Islam, yang dibilang orang beriman. Dan orang-orang yang menuntut ilmu di beberapa derajat. Karena orang beriman, sholatnya benar, wudunya benar, ibadahnya benar, karena dia menjadi penuntut ilmu. Kiai-kiai seperti Kiai besar Syekh Nawawi nggak pernah saya dapati di dalam kata-kata mutiaranya, di dalam kitab-kitabnya, di dalam gaul-gaul ulama. Saya ulama besar dari Indonesia, saya ulama-ulama yang besar, salah satu ulama besar saya. Nggak pernah Syekh Nawawi bilang begitu. Pernah nggak? Pernah ada dengar dari ulama? Enggak. Yang mereka katakan, ana tolabul ilm, saya menuntut ilmu. Maka dari itu, yuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita jadikan kita menuntut ilmu, karena mati dalam menuntut ilmu balasannya surga, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, yang terakhir saudara-saudara, kalau bapak-bapak punya ilmu, saya akan dengan husnuzon, banyak pengajian di sini, semuanya alhamdulillah, semuanya pasti rajin sholat, semuanya alhamdulillah jadi orang baik. Kata Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang tidak? Apakah sama orang yang tidak pernah ibadah dengan orang yang ibadah? Apakah sama pemerintah yang zalim, pejabat yang zalim dengan rakyat yang
selalu suuzon dengan rakyat yang selalu usnuzon kepada pemimpinnya. Sama gak? Berarti pimpinan yang paling pintar kita rakyat, karena kita selalu berusnuzon kepada pemerintah kita. Tapi pemerintah kita yang gak punya iman. Sama gak sama kita ya? Jujur, sama gak? Beda saudara. Kita adalah orang-orang yang terpelihara karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai di sini paham tidak? Sekarang lagi pengen tanya, bahagia gak sih jadi umat Nabi? Bahagia. Bahagia gak jadi umat Nabi? Bahagia. Betul? Bu, Pak, kalau kita bahagia tentang Nabi Muhammad, dapat dari guru saya, setiap umat Nabi Muhammad, apapun yang dikerjakan sampai beritanya kepada Nabi Muhammad, termasuk malam hari ini kita berhusnuzon, Allah telah sampaikan kita nama-namanya satu-satu kepada daftar Nabi Muhammad SAW. Yang paling ditakutkan, saya kasih tahu rahasia, bukan menakutkan. Dari sebanyak dulu zaman Nabi Muhammad, Allah sudah kasih dua kitab, tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri catatan umatnya yang pasti masuk ke dalam api neraka, tangan kanan catatan umatnya yang pasti masuk ke dalam surga. Malam hari ini kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis yang mulia ini, satu, anak-anak yang dihitan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga ibu bapaknya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga kita yang hadir yang mendoakan, semoga Allah ijabah dan Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah jauhkan dari penyakit COVID-19. Itu corona nggak ada, yang ada cuma fitnahnya aja. Jangan lupa wudu, jangan lupa jangan lepas wudu, itu aja. Sembahyang itu obatnya. Insya Allah jauh daripada fitnah. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan, mungkin nama kita ada di daftar tangan kirinya Nabi yang pasti masuk ke dalam surga. Karena malam hari ini kita berdoa bersama, Allah pindahkan ke tangan kanannya Nabi Muhammad yang pasti masuk ke dalam surganya Allah. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan tutup mata kami untuk bisa mimpi Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan tutup kuping kami agar bisa mendengar suara Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan tutup hidung kami agar bisa mencium wanginya tubuh Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan tutup tangan kami, jangan belenggu tangan kami agar kami bisa mengelus mulusnya, memegang meraih tangannya Rasulullah SAW. Kami umatnya yang rindu, ya Allah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Sampaikan cinta kami, rindu kami kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, malam hari ini ada orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang belum pergi umroh, ada yang belum pergi haji. Sampaikan kami ziarah ke makam Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan ziarah kami, langkah kami ke makam Nabi Muhammad, agar kami bisa memeluk dan mencium Ka'bah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ada orang tua kami yang sudah meninggal dunia, jangan kau hancurkan tubuhnya, jangan kau lumat, jangan kau remukkan dengan dunia, tapi jadikan kuburnya daripada taman-taman surga, ya Allah. Ibu bapak kami yang sudah meninggal dunia, angkat derajatnya, ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kami malam hari ini yang berkumpul di sini, ya Allah, kami tahu kami banyak dosa, kami tahu kami khilaf, kami sering melupakan-Mu, ya Allah, tapi mohonkan pintu maaf-Mu yang sebesar-besarnya, ya Allah. Dengan menyebut nama kekasih-Mu Muhammad, dengan menyebut nama kekasih-Mu Muhammad, dengan menyebut nama kekasih-Mu Muhammad, maafkan dosa kami, ya Allah, maafkan khilaf kami, ya Allah, maafkan atas perbuatan zina kami, ya Allah, atas perbuatan mungkar kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang Kau berikan petunjuk. Allahumma ja'alna fi ibadika salihin, Allahumma ja'alna fi ibadika salihin, Allahumma tawil umurana wa sakhir umur fi ta'atina wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwa inda al-hisab wa amana min al-azab wa amana min al-azab wa amana min al-azab wa an-nazar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kenang-kenangan kepada murid saya Farhan. Mana Farhan? Farhan mana Farhan?
Sinian. Ya. Saya minta tolong bapak-bapak doain, insyaallah Farhan jadi orang baik. Amin. Waj'alhu fi ibadika sholihin. Amin. Dan langkahnya nggak pernah jauh dari ulama. Amin. Nah, malam hari ini saya untuk Farhan. Amin. Amin. Kalau sholat dipakai, jadi saya kebagian juga pahalanya. Ya. Amin. Sallu ala Nabi. Sampai di sini mohon maaf atas kelebihan waktunya. Sampai jumpa kembali, insyaallah kita panjang umur sehat wal afiyah. Bisa berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba. Like kalau mau Jadi ya.